Saudara-saudara, topik doa yang ditolak ini ada hubungannya dengan kemarin, bagaimana harus berdoa. Di mana dalam renungan kemarin saya mengatakan bahwa Allah ketika menjawab no, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. Tetapi ternyata Allah juga berkata no dan menolak semua doa-doa kita, seperti yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab berikut ini. Yang pertama adalah Abraham. Doa Abraham yang menganggap Ismail sudah cukup sebagai ahli warisnya. Permohonan ini ditolak Allah. Padahal Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang Kristen, Islam, Yahudi, dan Arab. Dia sangat dekat dengan Allah. Permohonannya ditolak karena anak perjanjian Allah adalah Ishak. Di dalam Kejadian 17 ayat 18 dan 19 dikatakan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarailah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Yang kita pelajari dalam hal ini, yang pertama, permohonan Abraham sebenarnya manusiawi karena dia sudah mempunyai anak Ismail. Tetapi anak ini kan dilahirkan dari pemberian Hagar, budak Sarai orang Mesir. Kemungkinan Abraham berpikir bahwa umurnya sudah 99 tahun dan Sarai berumur 89 tahun, malah sudah mati haid. Yang sampai seorang sekarang pun dengan dunia kedokteran yang begini canggih, tidak ada seseorang yang dapat membuat orang yang sudah mati haid mengandung lagi. Dia pikir, sudahlah Ismail saja, daripada repot-repot lagi mempunyai anak perjanjian Ishak yang tampaknya mustahil bagi manusia. Tidak beda dengan diri saudara dan saya, di mana seringkali kita tidak mau bersusah payah untuk melakukan rencana Tuhan. Cukuplah sampai di sini saja Tuhan. Kita lupa bahwa sebenarnya kitalah yang harus mengikuti rencana Tuhan, bukan sebaliknya. Dan selain itu, Abraham juga minta sesuatu yang keliru karena dipikir Ismail adalah anak perjanjian. Padahal Allah membuat perjanjian dengan Abraham 13 tahun sebelum Ismail lahir. Abraham juga keliru ketika Sarai memberikan Hagar, sehingga menyangka Ismail adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Kan Sarai juga sudah mati haid. Nah, seringkali kita juga gegabah mendahului kehendak Tuhan karena janjinya sudah lama belum juga digenapi. Kita menjadi tidak sabar dalam menantikan janji itu, ngalah seolah-olah kita dalam tanda kutip membantu mempermudah Tuhan. Doa Abraham dalam hal ini malah menunjukkan keraguan-raguannya akan janji Allah untuk mengaruniakan anak perjanjian Ishak. Yang kedua adalah Musa. Dalam Ulangan 3 ayat 25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Musa, satu-satunya nabi yang dapat bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Musa juga dapat membuat Tuhan menyesal dan membatalkan niatnya untuk memusnahkan bangsa Israel karena menyembah patung lembu emas tuangan. Dan dilihat dari hidupnya yang lari meninggalkan kehidupan istana yang serba enak dan selama 40 tahun menjadi penggembala kambing domba mertuanya. Dan dia dipakai Tuhan
untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah penghambaan Mesir, menjadi pemimpin yang rendah hati, namun tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan oleh karena kesalahannya, yang jika secara pikiran kita bukan sesuatu kesalahan yang fatal, yaitu tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam Bilangan 20 ayat 7 dan 8, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi Musa disuruh hanya berkata saja di depan bukit batu itu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, yang dilakukan Musa adalah demikian. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Ini bedanya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Dalam Bilangan 20 ayat 10. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sepertinya sepele, saudara-saudara. Musa tidak melakukan perintah Tuhan karena emosinya. Dari kata-kata, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Di sini Musa mengaku bahwa dia dan Harunlah yang mengeluarkan air dari bebatuan itu. Padahal kuasa Tuhan yang mengeluarkan air dan Musa hanya mendapatkan perintahnya. Selain itu, karena emosinya, maka dia juga memukul batu tersebut yang seharusnya diperintahkan Tuhan. Musa hanya mengatakan di hadapan bangsa Israel agar bukit batu itu keluar airnya. Nah, tindakan memukul batu ini adalah tanda bahwa Musa sangat emosi terhadap bangsa Israel yang selalu memberontak, mengeluh, menggerutu, dan tidak tahu berterima kasih kepada Musa. Karena kesalahan ini, maka Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dalam ayat 12, dia hanya diizinkan untuk melihat tanah perjanjian dari puncak gunung Pisgah dan melayangkan pandangannya ke barat, utara, selatan, dan ke timur tanpa dapat menyeberangi sungai Yordan. Dalam Ulangan 3 ayat 26 sampai 29. Hukuman yang cukup menyakitkan bagi Musa yang sudah bersusah payah memimpin bangsa Israel. Nah, mengapa doa Musa ditolak? Doa Musa ditolak karena Allah menunjukkan kedaulatan dan ketegasan sikap Tuhan atas hambanya. Sekalipun Musa masih diperlukan Tuhan untuk merebut seluruh Kanaan, orang yang paling lembut di muka bumi dan yang hidupnya dipenuhi oleh mujizat-mujizat spektakuler. Saudara, banyak jemaat, aktivis maupun hamba Tuhan yang mencuri kemuliaan nama Tuhan untuk kemuliaan namanya dan untuk kepentingan pribadinya, nantinya akan mempertanggungjawabkan semuanya itu dengan Tuhan sendiri. Yang ketiga adalah Daud. Kerajaan Israel yang utuh hanya pernah dipimpin oleh 3 orang raja, yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon pada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Anak ini adalah anak hasil perjinahannya dengan Batseba. Saudara-saudara, Daud sangat dicintai Tuhan
dan kitab Mazmur menunjukkan bagaimana dia memuji, menyembah, dan juga kecintaannya pada Tuhan. Namun dosanya yang sangat keji di mata Tuhan, yaitu berzina dan ingin memiliki Batsheba yang sudah mempunyai suami Uria, yaitu seorang prajuritnya. Nah, dosa itu selalu diikuti oleh dosa yang lain lagi, yaitu Daud membunuh Uria dengan menempatkan dia di tempat pertempuran yang paling berat. Nah, untuk itu Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur dan menyampaikan hukuman yang akan diterima Daud. Salah satu hukuman itu adalah anak yang dikandung dari hubungannya dengan Batsheba mati. Daud seolah-olah minta Tuhan untuk melindungi hasil dosanya. Dengan demikian, secara tidak langsung Tuhan membenarkan perbuatan dosa Daud itu. Kematian anak ini adalah hukuman Tuhan sekaligus sebagai wujud kasih Tuhan terhadap anak itu sendiri. Beda dengan dosa Musa. Dan Daud adalah bahwa Musa melakukan dosa secara spontan, yaitu mencuri kemuliaan nama Tuhan. Sedangkan Daud secara sengaja melanggar perintah Tuhan untuk tidak berzina, diikuti dengan dosa membunuh Uria. Yang keempat adalah Ayub. Dalam Ayub 6 ayat 9. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Dia sudah putus asa, saudara, karena penderitaannya. Ayub adalah orang saleh, namun iblis mencobai dia dengan seizin Allah. Bukannya hanya semua hartanya habis dan anak-anaknya meninggal, tapi dia juga diberi borok-borok yang luar biasa gatalnya, sehingga harus digaruk dengan beling atau kaca. Betapa gatalnya dan badannya pasti hancur digaruk-garuk oleh kaca. Tetapi Ayub tidak mengeluarkan sumpah serapah. Katanya dalam ayat 1 pasal 20 dan 21, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan Ayub mengatai istrinya perempuan gila karena menyuruh Ayub meninggalkan Tuhan dan mengutuknya. Ayub bahkan berkata, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, dan yang buruk pun kita juga harus menerimanya? Ayub masih beruntung karena hartanya dipulihkan 2 kali dan diberi 4 putri yang cantik-cantik. Dibandingkan dengan Horatius Spafford dalam renungan Tenanglah Jiwaku kemarin, bahwa semua hartanya ludes, 5 anaknya meninggal, dan sampai akhir hidupnya Tuhan tidak memulihkan kekayaannya secara materi. Namun dengan kondisi seperti ini, Horatio masih tetap setia melayani Tuhan sampai mati karena penyakit malaria. Banyak orang-orang percaya masa kini yang sudah dicekoki paham, diberkati untuk memberkati oleh promosi dan iklan-iklan di mimbar gereja. Sehingga keberadaan Tuhan diukur hanya dari apakah hidupnya diberkati atau tidak. Tuhan ada jika hidupnya diberkati, berkelimpahan tanpa masalah. Tapi sebaliknya, Tuhan itu tidak ada jika hidupnya susah. Ini adalah pemahaman iman yang sangat dangkal dan keliru. Bagaimanakah dengan iman saudara dan saya? Apakah dalam kondisi masalah keuangan, sakit penyakit yang sudah menaun, masalah keluarga, masalah anak-anak dan sebagainya, apakah saudara dan saya masih dapat bersyukur pada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan itu baik dibandingkan dengan harga keselamatan yang diberikan pada kita lewat darah Yesus? Semuanya ini tidak ada artinya. Betul? Yang kelima adalah Paulus
dalam 2 Korintus 12 ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ada yang memperkirakan Paulus itu mengalami buta ayam, yaitu rabun ketika sore. Namun apapun penyebabnya itu, poinnya adalah bahwa dia berdoa sampai 3 kali dan tidak dikabulkan Tuhan. Paulus yang dulunya bernama Saul, yang mengejar-ngejar, memenjarakan dan membunuh orang Kristen, ternyata ketika dijumpai Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, dia dipakai secara luar biasa untuk pekabaran Injil. Hidupnya berubah, mengalami penderitaan yang luar biasa dibandingkan dengan kehidupannya dulu sebagai anggota Sanhedrin, murid Gamaliel yang tentunya penuh dengan fasilitas-fasilitas hidup yang jauh lebih baik dan lebih enak daripada waktu dia menjadi penginjil. Doa itu dijawab Tuhan dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah sikap Paulus yang benar. Saudara-saudara, ketika kita sedang hidup senang, maka kita sepertinya tidak membutuhkan Tuhan lagi. Tetapi ketika kita menghadapi banyak masalah, disitulah kita baru mohon pada Tuhan untuk menolong, makin sering berdoa, memuji, memuliakan Tuhan dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat 9, bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita menjadi ketergantungan hidup kita pada Tuhan. Intinya, walaupun kita hidup melayani Tuhan secara sungguh-sungguh, itu tidak menjamin bahwa doa kita selalu dijawab dan dikabulkan Tuhan. Seperti Paulus, kurang apa dia melakukan perjalanan 30.000 mil dengan banyak sengsara dan sebagainya, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup manusia ciptaannya. Dan penolakannya dapat mendatangkan kesempurnaan kuasanya di dalam hidup kita. Yang keenam adalah Yesus. Dalam Markus 14 ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doa Getsemani mengakui kedaulatan Allah. Sekalipun Yesus adalah Tuhan, anak Allah, dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus minta agar cawan itu kalau boleh diambil daripadanya. Kenapa? Dia tahu bahwa cawan itu adalah cawan penderitaan yang membuat dia berdarah-darah, seperti yang diperintahkannya pada perjamuan akhir, agar kita minum darah dan makan dagingnya untuk memperingati kematiannya. Dia tahu sebagai manusia dia akan merasakan penderitaan yang begitu menyakitkan dengan yang akan dia alami. Dihina, disiksa dengan cambukan flagrum yang ujungnya diberi bandul besi dan besi-besi runcing di sekelilingnya, sehingga badannya hancur, dagingnya tercapik-capik oleh kekejaman tentara Romawi yang menyiksanya. Dan yang terakhir adalah kaki tangannya dipaku hidup-hidup. Dia ditinggalkan oleh bapaknya ketika disalib. Seperti ceritanya, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak hanya ditinggalkan bapaknya, tapi juga murid-muridnya lari ketakutan meninggalkan dia. Dan bahkan Petrus juga menyangkal seperti kata dia, 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara-saudaraku, seringkali kita merasa ditinggalkan Tuhan ketika begitu dengan banyak masalah-masalah dan penderitaan yang kita alami yang belum selesai-selesai. Sepertinya
Tuhan itu tidak ada dan tidak peduli dengan kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu mempunyai rencana sendiri dalam kehidupan kita. Yesus saja dibiarkan mati menderita, dikorbankan sebagai anak domba Allah yang sempurna dengan tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu dikorbankan untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Yesus, anak Allah yang menjelma menjadi manusia dan pribadi yang paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah maupun Alkitab. Dia penuh kuasa, maha tahu, pembuat mujizat, teladan yang baik, rendah hati, namun masih banyak yang membencinya dengan alasan yang tidak jelas, terutama orang-orang Farisi yang intinya adalah iri hati dan cemburu, kalah pamor karena melihat banyak orang yang memuja Yesus. Doanya yang sepenuhnya tergantung dari kehendak Bapa di surga, sekalipun dia dapat turun dari salib sehingga orang-orang percaya bahwa dia anak Tuhan, anak Allah, namun itu tidak dilakukannya. Dia mematikan kehendaknya sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Bapa, taat dan patuh pada kehendak Bapanya di surga sampai mati untuk menggenapi janji Bapanya, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Inilah alasan kenapa Allah tidak mengabulkan permohonan doa Yesus. Karena Dia lebih mengasihi isi dunia ini untuk diselamatkan. Sekalipun untuk itu Dia harus mengorbankan anak tunggalnya sendiri sebagai korban bakaran, yaitu korban penebus dosa dan minta ampun di atas kayu salib. Korban sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Namun akibat dari penolakan doanya sungguh luar biasa. Yang pertama, tidak ada karya di dunia yang seagung karya Yesus yang mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Bahkan yang menyiksa dan membunuhnya pun Dia mintakan ampun kepada Bapanya. Tidak seorang pun nabi atau pemuka agama yang rela mati untuk pengampunan orang-orang berdosa, walaupun mereka itu pengikut-pengikutnya. Yang kedua, pelihat-pelihat pada zaman dahulu banyak diantaranya diberikan beberapa abad sebelum Dia dilahirkan. Nubuat-nubuat ini memberi detail yang spesifik tentang kelahiran, kehidupan, dan kematiannya, serta kebangkitannya. Itulah sesuatu yang tidak mungkin digenapi oleh seorang manusia biasa. Dalam kitab-kitab pertama dari Alkitab dapat ditemukan lebih dari 300 prediksi tentang Mesias atau penebus, yaitu dirinya sendiri. Penemuan arkeologis dari manuskrip Perjanjian Lama kuno pada abad ke-20 membuktikan bahwa nubuat-nubuat itu benar-benar ditulis berabad-abad sebelum Dia lahir. Yang ketiga, Yesus telah menaklukkan 2,3 miliar manusia, lebih banyak dari Alexander Agung, Caesar, dan Napoleon. Dan ini pun tanpa tentara dan senjata. Tanpa sains dan belajar, Ia lebih banyak memberikan terang pada perkara-perkara manusiawi dan ilahi dibandingkan dengan semua ahli-ahli filsafat dan ilmu pengetahuan. Tanpa belajar bahasa di sekolah, Ia mengucapkan kata-kata kehidupan yang belum pernah diucapkan orang sebelum dan sesudah Dia. Dan hasilnya jauh melebihi jangkauan orator maupun penyair manapun juga. Ia tidak pernah menulis satu kalimat pun, namun karena Dia
tidak terhitung berapa pena yang telah digerakkan. Dia menjadi tema pokok untuk banyak khotbah, pidato, diskusi, buku ajaran, karya seni, dan lagu pujian. Lebih banyak daripada semua orang besar dari zaman dulu sampai zaman modern sekaligus, kata Philip Schaff, sejarawan terkemuka. Saudara-saudaraku, dari peristiwa penolakan doa orang-orang yang dipakai Tuhan, kita harus menyadari bahwa jika sampai saat ini doa saudara belum dijawab Tuhan, bahkan ditolak, janganlah memberontak, berkecil hati, dan marah atau komplain kepada Tuhan karena doa anaknya sendiri juga tidak dikabulkan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya lebih hebat daripada orang-orang yang ditolak doanya di atas? Jika saudara saat ini menyalahkan Tuhan karena tidak menjawab doa saudara, bahkan sampai menolak, maka saat ini mintalah ampun dan bersyukurlah selalu dalam hidup ini. Katakanlah dengan penuh pengakuan dan kerendahan hati bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Tuhan Yesus selalu baik dan tetap baik. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, bahwa ternyata memang banyak doa yang Engkau tolak ya Tuhan. Sekalipun mereka itu adalah orang-orang hebat, orang yang terkenal dalam Alkitab, bahkan anakmu sendiri Tuhan, Kau tolak doanya untuk tidak minum cawan ya Tuhan. Itulah karena cintamu pada dunia ini Tuhan. Rohani, Roh Kudus, kiranya Kau berkati anak-anakmu yang mendengarkan video ini, urapi mereka Tuhan, agar jika doa mereka sampai sekarang belum dikabulkan atau ditolak, Tuhan berikanlah, ingatkan pada mereka bahwa Engkau punya rencana sendiri dalam hidup dia, hidup yang lebih baik untuk masa depan yang mereka tidak ketahui Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja kepada penonton-penonton video ini, mereka jadikan pelaku-pelaku firman, dan sekarang setelah melihat video ini mereka tenang Tuhan, tidak merasakan beban apa-apa lagi. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.